Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok 5 dari Farmasi B akan menjelaskan tentang langkah-langkah uji praklinik. Berikut adalah anggota kelompok kami yang berisikan 5 orang. Pertama, studi kasus. Sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamika senyawa ini? Fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa antidiabetik baru adalah menilai mekanisme kerja dan efek biologis senyawa terhadap sistem tubuh, terutama kemampuannya menurunkan kadar glukosa darah. Uji farmakodinamik bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif senyawa tersebut dalam memberikan respon fisiologi yang diinginkan, serta menentukan hubungan antara dosis dan efek yang dihasilkan. Pada kasus ini, pengujian dapat dilakukan menggunakan hewan model diabetes, misalnya tikus sister yang diindukasikan aloksan atau streptozotocin untuk meniru kondisi hiperglikemi. Parameter yang diamati mencakup penurunan kadar glukosa darah, peningkatan sekresi insulin, peningkatan sensitivitas reseptor insulin, serta penghambatan gluconeogenesis hati. Selain itu, hasil pengujian perlu dibandingkan dengan obat pembanding standar seperti metformin atau glibenclamid untuk menilai potensi dan efektivitasnya. Menurut pedoman uji farmakodinamik dan farmakokinetik bahan alam yang diterbitkan BPOM RI tahun 2017 dan penelitian dalam jurnal Phytofarmaka Indonesia 2022, pengujian farmakodinamik yang baik akan membantu memastikan bahwa senyawa memiliki aktivitas terapeutik yang relevan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat antidiabetik. Untuk memastikan senyawa memiliki profil waktu paru yang optimal, uji farmakokinetik perlu dirancang dengan cermat. Desain pengujian ini harus memperhatikan 4 aspek penting, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dengan perancangan yang tepat, kita bisa mengetahui seberapa efektif dan aman suatu senyawa bekerja di dalam tubuh. Kemudian langkah perancangannya meliputi yang pertama menentukan rute pemberian obat misalnya oral atau intravena yang sesuai dengan bentuk sediaan dan target aksi senyawanya. Yang kedua menetapkan dosis uji berdasarkan data awal in vitro atau literatur. Yang ketiga mengambil sampel darah pada interval waktu tertentu misalnya 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 8 jam untuk mengukur kadar obat dalam plasma. Yang keempat, menganalisis konsentrasi senyawa menggunakan metode seperti HPLC atau LC-MS. Yang kelima, menghitung parameter farmakokinetik utama seperti Cmax, Tmax, AUC, dan T setengah waktu paruh eliminasi. Yang keenam, menyesuaikan dosis atau formulasi jika waktu paruh terlalu pendek. Meningkatkan stabilitas atau membuat sediaan lepas lambat atau terlalu panjang untuk mengurangi resiko akumulasi. Tujuan akhirnya yaitu mendapatkan durasi efek obat yang seimbang cukup lama untuk memberikan efek terapeutik tetapi tidak sampai menimbulkan toksisitas. Kemudian untuk parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi, yaitu dalam uji toksikologi, parameter keamanan dipantau untuk menilai efek toksik atau kerusakan organ akibat paparan senyawa dalam jangka waktu tertentu. Parameter yang perlu dipantau meliputi yang pertama, parameter klinis dan fisiologis, perubahan berat badan, aktivitas, nafsu makan, dan perilaku hewan uji. Kemudian ada mortalitas atau angka kematian selama percobaan. Kemudian yang kedua ada parameter hematologi, meliputi jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit, kemudian kadar hemoglobin dan kadar hematokrit. Kemudian parameter biokimia darah meliputi fungsi hati, SGOT, SGPT, dan bilirubin total. Kemudian fungsi ginjal ada kreatinin serum dan ureum. Kemudian untuk fungsi jantung bila perlu dilakukan pengecekan CKMB dan troponin. Kemudian parameter histopatologi organ yaitu pemeriksaan jaringan organ vital meliputi hati, ginjal, jantung, paru, limfa, dan otak untuk mendeteksi adanya kerusakan atau nekrosis seluler. Kemudian tujuan dari pengecekan parameter ini yaitu untuk mendeteksi atau memastikan senyawa aman pada dosis yang direncanakan dan tidak menimbulkan efek toksik yang signifikan terhadap organ.
Sekian penjelasan dari kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.